Selamat datang di GPPS Air Hidup. Sebelum ibadah, matikan HP atau silent HP kamu ya. Mari kita hitung dalam 5, 4, 3, 2, 1. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa buat malam ini tadi. Ini kami menghampiri tangan-Mu yang agung. Kami mengucap syukur buat semua anugerah, buat semua kemurahan, buat semua kebaikan. Terima kasih Bapa. Ini kami, ini kami anak-Mu. Kami akan datang untuk memuji-Mu, untuk menyembah, bukan karena rutinitas, tetapi karena kami rindu untuk selalu terdekat. Terima kasih Bapa, bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian, bagi-Mu segala hanya yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah Maria, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, menyatukan sini Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ya Tuhan Yesusku, penyelamatku. Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
semua hanya bagi nama. Kini kami datang hanya memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita berdiri. Kita mau menari bagi Allah kita yang dahsyat. Amin. Kita mau nari lagi bagi Allah kita. Amin. Amin. Yes. Ada siapa kau bangkitkan perbuatannya yang heran. Katakan tak ada. Yang terbesar akan tergoyahkan. Semua sudut bermenang mendengar nama berubah sorak kemenangan.
kita mau meledak-ledak bagi Allah kita. Amin. Rohku bekerja, tiada yang dapat menghentikan, tiada lawan tak besar, kata hati yang menyembah. Katakan kami siap Tuhan. Kami siap, ya mari silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum firman, saya beri kesempatan Bapak Ibu siapa yang mau bersaksi atas kemurahan Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bersaksi. Ada Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Hari-hari ini dunia mencekam, dolar naik, pajak naik, semua kita pusing kalau kita hanya memandang semua itu dari kacamata manusia. Kita punya Bapak yang kaya, jalannya aja dari emas, temboknya dari permata. Buat apa kita takut? Amin. Ya, yang pasti hari-hari ini kita harus pastikan kita berjalan dengan siapa. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita nyanyikan kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, betapa dahsyatnya, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta
perlu Engkau Tuhan malam hari ini. Kami perlu Engkau menjamah setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Kami percaya di saat kami datang malam hari ini, Engkau akan selalu memberikan kekuatan yang baru buat setiap kami. Engkau akan memberi semangat yang baru buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh naik dalam hadirat-Mu Tuhan, dan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Inilah bukti ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas pada malam hari ini. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau, yang selalu memberkati setiap kami malam ini Tuhan. Yang saat ini sedang susah Tuhan akan liburkan. Yang saat ini mengalami jalan buntu Tuhan akan buka jalan. Atau mungkin yang saat ini sedang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan berikan telinga buat setiap kami Tuhan, untuk kami duduk diam mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kiranya urapi setiap kami Tuhan, dan kuasai ruangan pada saat malam hari ini. Biarlah semuanya aman dalam kendali Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Ya, silakan dulu Bapak sekalian. Ya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. 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 Ada sukacita Bapak Ibu? Kalau dengan ada sukacita, berikan salam yang termanis dan senyum yang termanis buat sebelahnya, supaya kasih Tuhan boleh ada buat setiap kita malam hari ini. Ya, kita boleh bersyukur pada malam hari ini ada sukacita. Tadi pujiannya sangat saya kaget Bapak Ibu. Bum bum. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari-hari ini kita harus ada sukacita. Artinya apa? Kalau kita mengandalkan dunia saat ini bukan semakin baik, tapi kita percaya di saat sukacita itu ada dalam setiap kehidupan kita, masalah apapun, pergumulan apapun, Tuhan akan ubah menjadi berkat Tuhan. Amin. Ya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri tema tentang mengalami kebaikan Tuhan. Apa Bapak Ibu? Mengalami kebaikan Tuhan. Ya, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti ingin mengalami kebaikan Tuhan hari-hari ini. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan? Saya kena percaya setiap kita malam hari ini datang supaya kita mengalami yang namanya kebaikan yang daripada Tuhan. Ya, Bapak Ibu terkasih, bukti kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita adalah kita bisa bangun pagi hari dan diberikan kesehatan dan kekuatan pada setiap kita pada hari ini. Bapak Ibu terkasih, siapa tadi bangunnya pagi terus diberikan kesehatan? Setiap kita pasti diberikan kesehatan. Amin. Itulah bukti kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi kalau kita melihat kebaikan Tuhan, jangan terlalu besar-besar Bapak Ibu. Jangan kita kebaikan Tuhan tuh, kita dapat berkat uang sak karung. Tetapi bukti kebaikan Tuhan adalah di saat pagi hari Bapak Ibu bisa bangun, itu adalah kebaikan yang daripada Tuhan. Artinya Bang, kita bisa menggerakkan tangan kita bisa menggerakkan kaki kita. Tiba-tiba Bapak Ibu kalau bangun kakinya ada gerakan gimana? Bingung nggak Bapak Ibu? Pasti bingung. Puji Tuhan, hari ini kalau engkau diberikan kebaikan Tuhan pagi hari, kau diberikan kesehatan, kekuatan, itu bukan karena kita, tetapi itu bukti kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita mau merespon kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita, supaya kita terus mengenal Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, Bapak yang terkasih, mengalami kebaikan Tuhan berarti Tuhan memberkati hidup kita. Siapa diberkati Tuhan? Saya percaya setiap kita imani, meskipun berkat itu belum ada dalam setiap kehidupan kita, kita imani. Saya diberkati Tuhan. Amin. Yang kedua, mengalami kebaikan Tuhan berarti Tuhan menyertai langkah hidup kita. Jadi Bapak Ibu, di saat Tuhan memberkati langkah kehidupan kita mulai dari pagi sampai malam ini,
itulah juga bukti kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, di dalam perjalanan kita sama Tuhan itu sebenarnya enak sekali. Di saat kita melibatkan Tuhan dalam segala sesuatunya, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada buat setiap kehidupan kita. Jadi mulai pagi sampai malam ini Tuhan menyertai, Tuhan melindungi kita dari segala mara bahaya dan kecelakaan apapun dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mengalami kebaikan Tuhan berarti Tuhan selalu ada buat kita. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu sayang sekali buat setiap kehidupan kita. Jadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun dalam kehidupan kita. Jadi percayalah bahwa Tuhan sayang dengan setiap kehidupan kita. Amin. Karena saking sayangnya Tuhan kepada setiap kehidupan kita, kita akan terus mengalami yang namanya kebaikan daripada Tuhan. Kita akan buka dari Mazmur 34 ayat yang ke-9. Mazmur 34 ayat ke-9. Kita akan baca bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menghormati firman Tuhan pada saat ini dari Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kita akan baca dengan suara yang keras supaya firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan buat setiap kehidupan kita. 3, 2, 1. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Katakan amin. Ya, pada malam hari silakan dulu Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa Bapak Ibu baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini kecap itu apa Bapak Ibu? Merasakan. Jadi hari-hari biarlah kita boleh merasakan dan melihat kebaikan Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kalau mungkin hari-hari kau belum mengalami kebaikan Tuhan, terus minta kebaikan demi kebaikan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita percaya Tuhan sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan sangat baik dan teramat baik dalam setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan gak baik Bapak Ibu, kita tidak bisa datang di tempat ini. Amin. Karena kebaikan Tuhan kita bisa sampai ke gereja, memuji Tuhan, bersorak-sorak. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Hari-hari ini pesan Tuhan yang sungguh luar biasa buat setiap kehidupan kita. Biarlah kita tambah setia lagi sama Tuhan. Hari-hari Bapak Ibu, kesetiaan itu yang tahu adalah antara Tuhan dengan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau mungkin hari ini kau sudah setia, tetapi hari-hari ini Tuhan tuh punya apa ya? Tuhan tuh punya penilaian di dalam kesetiaan kita. Ayo yang setia tambah setia lagi dalam pelayanan, dalam apapun yang Tuhan percayakan buat setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, saya ingin yang setia ditambah setianya, yang setia melayani Tuhan ditambah setianya, supaya apa? Kita setiap hari mengalami yang namanya kebaikan daripada Tuhan. Jadi hari-hari ini yang sudah setia bersyukur, tambahan setianya. Artinya apa? Kalau kita tambah setia, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru buat setiap kehidupan kita. Hari-hari ini tadi WL-nya bilang, hari-hari banyak goncangan, pajak naik, opo-opo larang. Tetapi karena bum-bum tadi akan memberikan kekuatan dan semangat yang baru buat kita. Jadi saya kaget loh, bum-bum. Nah apa itu ada bukti sukacita kita sama Tuhan. Jadi jemaatnya ben kaget, oke gak ngantuk ya kok ya. Ya puji nama Tuhan. Jadi di saat kita mengalami kebaikan Tuhan, saya yakin dan percaya hidup kita akan berubah dan kita akan tambah setia lagi sama Tuhan, supaya hidup kita terus mengalami kebaikan dalam Tuhan hari lepas hari. Sampai ingin mengalami kebaikan Tuhan, percayalah hari ini awal yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita, supaya hidup kita selalu mengalami yang namanya kebaikan Tuhan.
Kita akan belajar pada saat ini apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kebaikan Tuhan. Yang pertama, kunci yang pertama supaya kita mengalami kebaikan Tuhan adalah berserah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hari ini kalau engkau ingin mengalami kebaikan Tuhan, belajar berserah kepada Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, berserah itu gampang atau susah? Susah ya. Sebenarnya Bapak Ibu, di saat kita mau berserah sama Tuhan, itu beban kita akan ringan. Tetapi hari-hari ini, di saat kita mau berserah pada Tuhan, kadang kita sulit untuk melakukan. Karena apa? Kita masih percaya dengan kekuatan kita sendiri hari-hari ini. Tetapi percaya di saat kita menyerahkan, berserah kepada Tuhan atas segala pergumulan kita, saya kira percaya Tuhan akan campur tangan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37, ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Artinya apa? Tuhan pengen bertindak dalam setiap kehidupan kita, asalkan apa? Kita mau berserah di hadapan Tuhan. Jadi hari-hari kenapa Tuhan tidak bertindak? Karena kita sebagai manusia belum berserah. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini kalau engkau ingin mengalami sesuatu di hadapan Tuhan, engkau berserahlah. Artinya apa? Engkau angkat tangan. Seperti dalam sebuah perang. Kalau kita dalam sebuah pertempuran perang, kalau sudah angkat tangan berarti menyerah. Kalau kita sudah menyerah di hadapan Tuhan hari-hari ini, maka Tuhan akan bertindak dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu kasih, kenapa Tuhan hari ini kita belum mengalami kebaikan Tuhan? Karena kita belum menyerah di hadapan Tuhan. Mulai malam hari ini, di saat kita menyerah di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu kasih, menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Di saat kita percaya sama Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab penuh atas setiap kehidupan kita. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, hari ini di saat Tuhan menciptakan kita, saya ingin percaya Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi percaya Bapak Ibu, di saat kita sudah percaya sama Tuhan, di saat kita sudah berserah sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan selalu bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Jadi apa toh yang menjadi kebutuhan anak-anaknya? Tuhan tuh tahu. Di saat Tuhan sudah tahu kebutuhan anaknya, maka Tuhan akan bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Bapak Ibu kasih, kata berserah di sini berarti pasrah bongkoan sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau ingin mengalami kebaikan Tuhan, serahkan bebanmu kepada Tuhan. Pasrah bongkoan sama Tuhan. Di saat kau sudah pasrah, yo percaya Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, ilustrasi istri saya biasanya gini. Bapak Ibu pernah naik kapal? Naik kapal yang mungkin keluar pulau biasanya sering naik kapal. Nah, di saat Bapak naik kapal, Bapak Ibu naik kapal, ada yang namanya nahkoda ya, yang nyopir. Di saat Bapak Ibu tidak percaya pada nahkoda, Bapak Ibu bisa sampai tempat enggak? Nyasar ya Pak ya. Makanya dalam hidup kita percaya aja sama nahkoda. Gak usah sok kominter ya. Oh Pak kono Pak. Ternyata malah malah nyemplung, malah tersesat. Tetapi di saat kita menyerahkan hidup kita kepada Sang Pencipta Tuhan Yesus, maka apapun yang kau alami hari ini, Tuhan akan sediakan yang terbaik. Jadi percaya berserah kepada nahkoda kita, Sang Juru Kemudi kita. Di saat kita percaya, terus kita gak usah mikir. Misalkan kita mau ke Bali, gak usah ngatur nahkoda nih Pak. Ini kalau Pak, kimi gak keliru. Malah hubung-hubungan di pangan hiu, di pangan maus. Jadi hari-hari ini kalau engkau berserah sama Tuhan, ya berserah sepenuhnya sama Tuhan. Wes percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Artinya apa? Percaya sepenuhnya sama Tuhan bahwa Tuhan bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Bukti pemeliharaan Tuhan, kita sudah gemuk-gemuk. Amin. Puji Tuhan, itulah bukti pemeliharaan Tuhan. Jadi ini sedikit cerita Bapak Ibu ya. Tadi saya pelayanan di Ngawi, ada jemaat Ngawi itu yang bilang gini, loh Pak, jemaatku kok lemu-lemu ya? Kan dia tuh sering ngintip medsos
di air hidup atau mungkin jemaat di tempat ini. Ya itu jemaatmu kok mangan. Ya puji Tuhan gitu. Jadi pergerakan untuk makan, pergerakan untuk saling ada kesatuan ini akan ditiru oleh jemaat GBPS Anugerah. Jadi Bapak Ibu, ya Pak saya pengen seperti itu, ya berikan makan supaya kita ada kumpul. Karena terus bilang gini, loh tapi gini loh Pak, ada orang yang punya prinsip gini, dia nggak mau nabur tapi menuai. Artinya apa? Waktu kumpul seperti ini, dia nggak bawa makanan Bapak Ibu, tetapi pulangnya bawa kresek. Sampai yang punya rumah tuh kresek, bingung kreseknya. Tapi puji Tuhan ini sudah disediakan sama Bu Hasan ya. Iya, di sini ada seksi pengresekan. Jadi seksi supaya tidak Bapak Ibu tidak mubazir ya. Jadi segala sesuatu yang sisa itu daripada dibuang, dibawa pulang. Tidak apa-apa Bapak Ibu, itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Jadi di saat ini, di saat kau ingin mengalami kebaikan Tuhan, kau harus berserah penuh sama Tuhan hari-hari ini. Meskipun hari-hari ini dalam doamu Tuhan belum jawab, percayalah, wis percaya bahwa waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, engkau akan dijawab setiap pergumulan. Karena apa? Hari-hari ini kenapa Tuhan belum jawab? Karena kita belum ready. Kalau mungkin hari-hari yang masih muda, kenapa belum dikasih pacar? Karena kita belum ready. Artinya ready gini, kita ekonominya belum mapan. Atau mungkin kita sih amburadul lah, maksudnya sih sakar dewi. Tetapi di saat kita sudah ready, ekonomi ya siap, wajah ya ganteng atau ayu, terus mungkin semuanya sudah siap, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Atau mungkin usaha kita hari ini masih belum stabil, ya kita percaya, kita mau ikut alurnya Tuhan. Jadi di saat kita ingin mengalami kebaikan Tuhan, kita harus berserah penuh sama Tuhan, pasrah bongkoan sama Tuhan. Di saat kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan buat setiap kehidupan kita. Percaya sepenuhnya sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini kalau engkau punya masalah, jangan berusaha cari solusinya sendiri. Ya, jadi seperti kesaksian Mbak Pita dulu, dia berusaha dengan sekuat tenaga. Dia bilang ke kami, Pak saya sudah berusaha dengan sekuat tenaga saya, cari sana cari sini. Ternyata Tuhan belum mengabulkan. Bapak Ibu, di saat kita menyerahkan pergumulan kita hari ini kepada Tuhan, percaya kalau sudah tiba waktunya, Tuhan akan mengabulkan setiap pergumulan kita. Amin. Gimana Mbak Pita sekarang? Puji Tuhan. Tambah lemu kayaknya ya. Ya. Bapak Ibu, itulah bukti pemeliharaan Tuhan yang luar biasa buat setiap kehidupan kita. Intinya Bapak Ibu, percaya saja sama Tuhan. Artinya burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan. Makanya oleh Tuhan saya percaya Tuhan akan memberkati. Jadi saya lihat kesaksiannya Mbak Silvanya tadi juga sangat luar biasa. Jadi itu perjuangan kita untuk kita cuci. Tadi saya cuci, mandi di tengah sawah. Nah, karena kan air sekarang susah ya Mbak ya. Tetapi kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Dalam menghadapi pergumulan hidup, kita juga harus berserah sama Tuhan. Jadi hari-hari ini jangan pernah engkau bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Yang mungkin pergumulan mau belum jawab, yo ojo nesu-nesu sama Tuhan. Yo nikmati saja, nikmati prosesnya Tuhan. Memang tidak gampang Bapak Ibu. Pak Gembala ngomongnya bisa, tetapi tidak pernah ngelakoni. Kalau Bapak Ibu bilang ngelakoni, saya itu dari dulu sudah ngelakoni. Dari muda saya itu berusaha semaksimal mungkin, tetapi saya hari ini tinggal mundur berkat Tuhan. Artinya apa? Setiap kita pasti mengalami namanya prosesnya Tuhan. Kalau dengan dia saya sekarang itu adalah bukti dari proses saya 10 tahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu, setiap kita pasti mengalami namanya proses. Di saat kita berserah sama Tuhan, jangan pernah bersungut-sungut dalam menghadapi masalah apapun. Jadi Bapak Ibu, siapa yang sering bersungut-sungut kalau punya masalah? Ada Bapak Ibu? Sering ngamuk-ngamuk sama Tuhan Mas Cita?
Tidak pernah ya? Tidak pernah ngaku makanya. Siapa di sini hari ini bersungguh-sungguh sama Tuhan, ngamuk sama Tuhan? Stop hari ini Bapak Ibu. Di saat kau bersungguh-sungguh sama Tuhan, bukan kebaikan yang kita rasakan, malah hal yang tidak baik yang Tuhan berikan buat setiap kita. Jadi ikut Tuhan itu harus manut aja sama Tuhan. Mau diproses seperti ini tetap manut sama Tuhan. Yang kedua, belum. Kita mau buka dari Mazmur 37 ayat yang kelima. Oh ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Hari ini di saat kita berserah sama Tuhan atas segala kehidupan kita, maka Tuhan akan bertindak di dalam hidup kita. Berserah penuh sama Tuhan, maka Tuhan akan bertindak dan kita mengalami kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kau ingin mengalami kebaikan Tuhan, yang pertama tadi apa? Berserah kepada Tuhan. Tetapi kita belajar sama-sama. Berserah itu memang tidak gampang Bapak Ibu. Pasrah total sama Tuhan memang gampang, tapi butuh iman. Kalau kita mau pasrah sama Tuhan atas segala kehidupan kita, usaha kita, penyakit kita, pergumulan kita, saya tidak percaya Tuhan akan kuatkan hidup kita. Yang kedua, di saat kita ingin mengalami kebaikan Tuhan, yang kedua adalah kita belajar bersabar. Jadi Bapak Ibu, sabar itu enak atau sulit Bapak Ibu? Sulit ya, Pak Sefanya. Kalau sabar bisa enggak Pak Sefanya? Sulit-sulit gampang. Yang lain kalau untuk bersabar itu bisa enggak? Bisa. Kalau kita sudah levelnya tenang, apapun kita bisa bersabar. Saya ini Mbak orang sabar. Mbak orang sabar ya, menghadapi ini ya. Puji nama Tuhan. Oh iya. Jadi bahasanya lebih sabar ya, menghadapi puasan. Jadi ya sama-sama sabarnya. Jadi Bapak Ibu, di saat kau ingin mengalami kebaikan Tuhan, kau harus sabar. Artinya sabar di sini kita mau buka dari Amsal yang ke-16 ayat yang ke-32. Saya akan bacakan Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang apa? Pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi Bapak Ibu, poin yang kedua supaya kita mengalami kebaikan Tuhan, engkau harus bersabar. Bersabar di sini kalau kau sedang sakit, kalau kau sedang mengalami pergumulan, yo sabar. Jadi Tuhan itu punya kedaulatan Bapak Ibu. Ini sedikit kesaksian saya. Saya itu pernah sakit Bapak Ibu, jatuh dari tangganya itu udah dipikir juga masuk akal. Jadi Bapak Ibu tahu tangga yang model A ini? Ya, karena mungkin saya tidak tahu apa. Jadi gini, waktu itu saya habis mendoakan di rumahnya Mas Dedi. Ya, waktu Kendra sakit itu Mas, waktu Kendra itu sudah lama sebenarnya. Waktu Kendra sakit dan panas kan, itu waktu panas, tapi di saat saya mendoakan memang ada roh di sekitar situ. Ya namanya roh Bapak Ibu, namanya setan itu. Kalau kita perangi, dia akan bales karena kayak lupa tutup bungkus. Waktu itu kami perang ya Mbak Yunita tahu ya, waktu kami perang di situ, tapi kami lupa tutup bungkus setelah mendoakan. Tiba-tiba kami disuruh anak saya pasang lampu LED, pengennya kan kamarnya itu dikasih lampu LED dulu, jadi supaya estetik lah. Waktu saya naik Bapak Ibu, tiba-tiba tangga yang A ini sudah saya kunci semuanya, tiba-tiba tuh jatuh tuh jadi gini, lurus, jadi kayak tangga bambu gitu loh, belah. Terus akhirnya saya jatuh. Tapi di saat saya jatuh, namanya jatuh Bapak Ibu dari ketinggian berapa meter yang kayak gitu Pak? 2 meter. Itu sakitnya luar biasa. Tetapi saya berdoa sama Tuhan, namanya orang Bapak Ibu, yang sakit pasti pengen sembuh. Tetapi hari-hari Bapak Ibu, di saat kau diizinkan sakit Tuhan itu punya kehendak. Jadi kita tidak bisa maksa Tuhan. Tetapi kita percaya di saat Tuhan pengen sembuhkan kita, gak usah dia ya itu lagi sakit.
Kita doakan supaya sembuh. Iya, di saat kita doa sama Tuhan pengen sembuh, tetapi kadang Tuhan itu belum sembuhkan kita. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Tetap bersabarlah. Jadi saya lihat ujian Mas Dedi sama Mbak Yunita itu sangat berat dari ini. Anaknya yang sakit, panas, gantian. Semuanya juga akan mengalami seperti itu. Di saat kau diuji Tuhan hari-hari ini, yang Tuhan inginkan engkau harus bersabar sama Tuhan. Pasti Tuhan akan sembuhkan. Cuma Tuhan itu punya waktu. Tuhan punya kairos. Artinya apa? Kita tidak bisa maksa Tuhan hari-hari ini. Di saat Tuhan izinkan kau sakit, pasti Tuhan sembuhkan. Cuma perlu proses, perlu waktu. Artinya apa? Tuhan mengajarkan bahwa setiap kehidupan kita untuk kita selalu bersabar. Sabar itu memang tidak gampang, Bapak Ibu. Biasanya temperamen, suruh sabar, nggak bisa. Ya, Mas Stefania. Jadi, kok Stefania terus? Jadi Stefania mungkin, ya, Bapak terima kasih. Jadi hari-hari ini supaya kita mengalami kebaikan Tuhan, kita harus jadi orang yang sabar. Seperti saya. Nah, jadi saya bersyukur sekali punya bapak-bapak yang selalu sabar. Saya lihat gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat Pak Puji juga sabar. Puji Tuhan. Mas Budi sabar ya Mas Budi ya. Sabar. Jangan nangis Mas. Sabar. Mas Grisha sabar. Pak Yohan gimana sih? Sabar. Jadi saya bersyukur sekali sudah pengendalian dirinya sudah masuk dalam firman Tuhan, artinya sudah sabar. Jadi tapi ojo di boleh perkara ya sama mereka ya. Meskipun dia sabar, tapi di titik tertentu dia bisa ngamuk loh. Jadi makanya puji Tuhan kalau engkau sudah di titik sabar. Ya, di saat kita ingin mengalami Tuhan kita harus bersabar dalam menghadapi apapun. Jangan gerusa-gerusu dalam menentukan segala keputusan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, tetapi manusia kadang inginnya punya pergumulan, hari ini doa, besok dijawab. Bapak Ibu, perlu yang namanya kesabaran, perlu yang namanya proses Tuhan. Arti sabar adalah ketahanan mental dalam menghadapi situasi atau kondisi yang ada. Dalam mengalami kebaikan Tuhan kita harus sabar, ikuti prosesnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, situasi kita hadapi setiap hari pasti berubah-ubah. Benar Bapak Ibu? Hari ini tidak mungkin kita senang terus dengan bahasannya. Kadang ada kita di titik tertentu kita sering marah-marah, sering emosi. Benar Pak Hasan? Tidak mungkin hari ini terus baik. Tetapi kita percaya di saat kita punya kesabaran yang daripada Tuhan dalam menghadapi apapun kita bisa mengontrol diri kita. Artinya sabar. Jadi Bapak Ibu kalau kau sudah di titik sabar dalam menghadapi apapun kau akan jadi orang yang sabar. Artinya gak gampang emosian, gak gampang meletup-letup, gak gampang meluap-luap. Artinya nek kau sudah emosi itu sebenarnya resikonya besar. Misalkan ini, dalam menyikapi segala sesuatunya dengan istri misalkan, atau suami, di saat kau geger atau punya masalah, kau menutup emosi, marah-marah. Yang rugi siapa Bapak Ibu? Yang rugi kita sendiri. Artinya kalau yang sudah keluarga, nek ngamuk karo bojone yo kon turune njobo. Jadi gak dimasakne rugi loh, gak dimasakne yo kon turu njobo. Ya wis seperti itu. Artinya bahwa emosi itu tidak mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi mulai malam hari ini belajarlah untuk bersabar dalam menghadapi apapun supaya kita mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi Tuhan mengerjakan pada setiap kita untuk bersabar menanti janji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya janji Tuhan itu tidak akan pernah diingkari oleh Tuhan. Itu garis bawahi. Tetapi janji Tuhan itu akan semakin lama itu tergantung proses hidup kita. Jadi Bapak Ibu kalau engkau ingin janji Tuhan tentang digenapi,
kita harus manut sama Tuhan. Gak usah kakan pola jadi orang. Artinya apa? Ya wis manut. Bisa kita manut sama Tuhan, janji itu misalkan 1 tahun digenapi, ya 1 tahun digenapi. Kenapa kita lama? Karena kita belum sabar di hadapan Tuhan. Bapak itu kasih, sabar dan tabah membuat kita naik level yang lebih tinggi. Jadi dalam menghadapi apapun mulai sekarang, yang emosi, yang mungkin sering marah-marah, belajar untuk sabar. Artinya apa? Supaya kita sabar, kita akan naik level di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau sehari ini sedang diproses Tuhan dan engkau lulus, jangan harap proses itu selesai. Tetapi akan ada proses lagi yang lebih berat lagi, supaya imanmu semakin kuat, supaya iman percayamu sama Tuhan semakin kuat. Artinya apa? Percaya Tuhan semakin menggebu di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu, di saat kita ingin mengalami kebaikan Tuhan, manut prosesnya Tuhan dan sabar atas jawaban doa kita. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah ada sampai hari ini engkau sudah doa sama Tuhan belum dijawab? Bisa angkat tangan? Tidak ada. Istri. Ada lagi? Ya, Pak Hasan, Pak Yuhan, lalu Pak Yuhan, Pak Puji. Ya Bapak Ibu, di saat engkau doa sama Tuhan hari ini belum dijawab, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Tetapi engkau terus bersabar di dalam menanti janjinya Tuhan. Percaya, tidak tahu kapan. Tetapi kita percaya janji itu akan digenapi buat setiap kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, di saat kita mengikut Tuhan, banyak karakter-karakter yang akan kita temui. Artinya apa? Banyak perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Yang dulunya emosi, kita mulai sabar. Yang dulunya ngomong yang kotor, kita mulai ngomong yang baik. Artinya apa? Hari-hari ini, supaya kita mengalami kebaikan Tuhan, kita harus sabar. Karena Tuhan punya kedaulatan dan kita tidak bisa memaksa Tuhan hari-hari ini. Jadi kalau kau belum dijawab doamu, terus berdoalah. Jangan pernah kau berhenti berdoa. Nek wis dijawab Tuhan, ya wis bersyukur. Tapi memang kadang di dalam kita menunggu itu perlu yang namanya kesabaran. Benar ya Pak Puji ya? Bisa kita minta doa sama Tuhan belum dijawab. Lu kok suwi mentah belum dijawab-jawab. Makanya Bapak Ibu, kadang kalau kita sudah doa sama Tuhan terus tidak dijawab-jawab, kadang kecewa sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah tawar hati sama Tuhan. Kalau engkau doa belum dijawab, yo entenono sampai doamu dijawab. Ibu tadi ya, tetap sabar menunggu janjinya Tuhan. Di saat kita sabar menunggu janji Tuhan, wis toh. Orang Jawa bilang mak apa? Mak betutu dijawab oleh Tuhan. Artinya apa? Hari-hari ini bersabarlah di dalam segala sesuatu supaya engkau mengalami kebaikan Tuhan. Yang ketiga, supaya kita mengalami kebaikan Tuhan, yang ketiga, kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, banyak orang yang sudah Kristen tetapi belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Artinya apa? Ya hanya sekedar kita ke gereja, hanya sekedar rutinitas biasa. Itu eman-eman sekali. Itu buang-buang waktu. Artinya apa? Di saat kita cinta dengan Tuhan, kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bukti orang sudah mulai perjumpaan pribadi adalah orang yang mulai perjumpaan pribadi secara otomatis hidupnya akan berubah. Karakternya akan berubah. Sifatnya akan berubah. Kalau engkau belum hari ini belum berubah, berarti engkau belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Artinya apa? Hidup hari-hari ini hanya sekali Bapak Ibu. Kalau engkau tidak pergunakan hidup ini dengan baik, maka engkau akan sia-sia di dalam kekekalan nanti. Jadi Bapak Ibu, kekristenan bukan hanya sekedar Kristen, wes aku Kristen bakal selamat, benar. Banyak orang yang salah paham. Artinya di saat saya percaya Tuhan Yesus kita bakal selamat, benar selamat. Tetapi di dalam kekekalan nanti ada yang namanya tahap-tahapnya. Kita di pelataran atau di ruang maha kudus atau ruang maha kudus. Artinya apa?
kekristenan seperti Ibu Gembala kemarin sharing tentang apa? Sing tidak kenal tuh ya. Iya, Bapak Ibu, pengenalan akan Tuhan itu harus kita tumbuhkan hari-hari. Mengenal Tuhan dengan benar. Artinya kekristenan bukan sekedar rutinitas biasa. Wes karena saya Kristen, minggu saya ke gereja. Tidak butuh seperti itu tuh. Orang yang sudah pelayanan pun belum tentu setia sama Tuhan. Kita pelayanan, ya kita pelayanan. Wah kita rohani, tetapi belum tentu itu masuk kriteria Tuhan setia. Karena setianya sama Tuhan tuh standarnya beda dengan standar manusia. Jadi Bapak Ibu, kesetiaan itu akan kita berikan asalkan kita mengalami perjumpaan pribadi bersama Tuhan. Bahwa hari-hari kita perlu Tuhan, jadi kita perlu Tuhan hari-hari ini. Yang selalu menguatkan kita, yang selalu menuntun kita. Karena kita tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Amin. Tetapi kalau kita bersama Tuhan hari-hari, saya percaya langkah kita akan dituntun oleh Tuhan. Mau apa-apa digandeng oleh Tuhan. Dan itulah bukti perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi akan membuat kita yakin bahwa kita adalah milik Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kekristenan itu belajar untuk kita mengalami pribadinya Tuhan. Di saat kau mengalami pribadinya Tuhan, saya yakin dan percaya hidupmu akan diubahkan. Hidupmu akan berubah, karaktermu akan berubah, sifatmu akan berubah seturut dengan karakter Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu punya standar dalam hidupnya. Jadi bukan hanya sekedar kau Kristen, kau selamat, enggak. Karena kau harus mengerjakan keselamatan itu sampai Tuhan datang yang kedua kali. Jadi Bapak Ibu, kekristenan itu memang tidak gampang. Tapi kita percaya ada Roh Kudus yang selalu menuntun kita supaya kita sampai ke titik akhir. Dan Tuhan akan melihat kita setia sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya bersyukur sekali yang sudah setia di hari Selasa dan Sabtu. Memang itu perjuangannya tidak gampang Bapak Ibu. Kalau kita sudah musimnya hujan seperti ini, kalau kita tidak setia sama Tuhan, hujan loh. Tetapi saya bersyukur tim-tim doa kita, tim-tim prophetic doa kita adalah orang-orang yang setia sama Tuhan. Artinya apa? Di saat hujan yang mereka tetap datang. Dan saya kemarin sampai nangis sama Tuhan. Karena kalau orang Bapak Ibu tidak setia sama Tuhan, wes gak sesuai hujan loh. Sampai Pak Hasan Bu Hasan ini, bukan saya ngelem ya, pokoknya sampai pakai jas hujan. Mbak Stefania juga pakai jas hujan yang kemarin ya. Ya, itulah bukti kesetiaan kita sama Tuhan. Kesetiaan itu perlu bayar harga. Cisan juga kemarin juga pakai jas hujan. Pulangnya pakai kemul ya kemarin Cisan ya. Karena jas hujannya dikasihkan jok. Dan itulah bukti kesetiaan kita sama Tuhan Bapak Ibu. Di saat kita sudah mengalami pribadinya Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, secara otomatis hidup kita akan berubah. Secara otomatis, makanya pengenalan akan Tuhan itu penting sekali. Jadi Bapak Ibu bukan sekedar hanya tahu Tuhan, tetapi mengenal pribadinya Tuhan. Kita membuka dari ayat terakhir, Matius 6, ayat yang ke-33. Matius 6, ayat ke-33. Saya akan bacakan Matius 6, ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Kita harus hari ini mencari Tuhan dengan semangat. Mencari Tuhan dengan menggebu. Artinya apa? Yang penting itu. Tetapi kadang orang tuh salah kaprah. Yang terpenting adalah kita cari berkatnya dulu, tetapi sumber berkatnya tidak kita pegang. Tetapi kita ubah malam hari ini, kita pegang sumber berkatnya, kita cari Tuhannya, maka segala sesuatunya apa yang kau butuhkan, Tuhan sediakan. Makanya Bapak Ibu kekristenan, kita harus paham polanya dulu. Paradigma kita harus ubah dulu. Kita cari sumbernya dulu, baru berkat itu akan diberikan buat kita. Jangan cari berkatnya dulu. Kalau kau cari berkat, engkau akan capek. Kalau kau sudah capek, engkau lupa datang kepada Tuhan.
Tetapi kita ubah, kita cari sumber berkatnya dulu. Carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan tambahkan kepada kita. Artinya apa? Berkat itu gak usah kita jalur, Tuhan akan berikan. Hari ini kau butuh apa? Yang penting carilah dulu kerajaan dan kebenarannya. Gojek oleh Tuhan sih, maka kebutuhanmu. Mungkin hari ini kau butuh buku, kau butuh mungkin mie atau apa. Tuhan cukupkan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang penting apa? Pegang sumbernya dulu. Ojo cari berkatnya dulu. Kalau kau cari berkatnya dulu akan capek Bapak Ibu. Ya kau menemukannya enggak. Namanya manusia akan kecewa. Tapi kalau kau cari sumbernya dulu, pegang sumbernya, maka segala sesuatunya Tuhan akan berikan buat setiap kehidupan kita. Kadang orang tidak fokus kepada Tuhan, tapi lebih fokus kepada dunia. Sibuk dengan dunia. Jadi Bapak Ibu, saya pesan kepada Bapak Ibu yang sudah punya usaha, hati-hati. Ini sebenarnya beda tipis. Di saat mungkin usahamu belum diberkati Tuhan, tiba-tiba kau doa sama Tuhan diberkati luar biasa. Makanya saya pesan buat jemaat di tempat ini. Kemarin saya pesan Cik San harus punya komitmen. Artinya apa? Kalau minggu harus tutup. Artinya apa? Minggu adalah hari Sabat. Hari Sabat adalah hari waktunya Tuhan. Kalau kita memprioritaskan Tuhan hari-hari ini, maka berkat itu akan Tuhan limpahkan. Tetapi kadang manusia sudah diberkati, terus eman-eman Pak, rame karena hati-hati. Itu adalah tipu daya iblis untuk kita semakin jauh dengan Tuhan. Nek wis rame, wis esuk minggu ning gereja eman-eman. Kalau fokus kita kepada dunia, maka semuanya akan sia-sia. Tetapi ubah fokus kita malam hari ini, fokus kita hanya kepada Tuhan. Maka segala sesuatunya Tuhan akan cukupkan dalam setiap kehidupan kita. Sebenarnya terpenting pegang sumbernya dulu, yaitu Tuhan Yesus, maka segala sesuatunya akan diberikan. Fokuskan hidupmu kepada Tuhan, dan hari ini senangkan Tuhan, maka Tuhan akan menyenangkan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya minta pemain musik WLC untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama pujikan lagu Kebaikan-Mu Tuhan. Saya undang bangkit berdiri, Bapak terkasih. Kita akan meresponi firman Tuhan pada malam hari ini, supaya firman Tuhan pada saat ini bukan berlalu begitu saja, tetapi kita boleh lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Biarlah firman pada saat malam hari ini boleh tertanam dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, supaya hidup kita boleh mengalami kebaikan Tuhan. Haleluya. Cintakan rahmat-Mu yang bagiku, hidupmu di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbalik, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku.
sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Katakan kebaikanmu. Dalam hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Katakan kebaikanmu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyikan kebaikanmu Tuhan. Katakan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyikan kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikanmu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya minta Cisa untuk berdoa firman Tuhan pada malam hari. Haleluya. Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan. Karena malam hari ini Tuhan Kau sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa berserah kepada Engkau Tuhan. Untuk menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Engkau Tuhan mengajarkan kami Tuhan. Untuk kami boleh senantiasa Tuhan mencari Engkau Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami Tuhan.
Selagi masih ada waktu Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa mencari Engkau, untuk senantiasa mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami semuanya yang hadir malam hari ini Tuhan, kami boleh mengalami satu perjumpaan yang pribadi dengan Engkau Tuhan. Sehingga bukan kata orang Tuhan bahwa Engkau baik, bukan kata orang Engkau dahsyat Tuhan, tapi kami semuanya boleh mengalami Engkau sendiri Tuhan, bahwa Engkau sungguh Tuhan yang luar biasa. Kau sungguh ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam segala musim hidup kami Kau selalu ada Tuhan. Bahkan di saat kami susah Kau hiburkan kami, di saat kami lemah Kau kuatkan kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Biar firman yang sudah kami dengar malam hari ini Tuhan, Engkau termeteraikan di dalam setiap hati kami yang paling dalam Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai untuk berbicara tentang firman-Mu Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan senantiasa mengingatkan kepada kami akan firman-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami menghadapi masalah Tuhan, kami boleh berserah sepenuhnya kepada Engkau Tuhan, untuk menyerahkan setiap masalah kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan demi pertolongan akan Kau berikan kepada kami, orang yang selalu berharap bersandar sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sangat bersyukur Tuhan, bahwa firman-Mu selalu menguatkan kami, firman-Mu selalu menghiburkan kami Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar malam hari ini Tuhan, itu akan membuat kami berubah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau akan terus tambahkan hikmat dan pewahyuan yang baru yang dari Engkau Tuhan. Bahkan Engkau akan memperluas daerah-daerah pelayanannya Tuhan. Kemana hamba-Mu Kau utus Tuhan, disitulah kuasa-Mu mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Dengan pengurapan-pengurapan yang luar biasa Tuhan, Engkau akan senantiasa Kau berikan kepada hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa buat kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari silakan Ibu Bapak Ibu, kita siapkan. Ini waktunya kita mengambil pekerjaan Tuhan. Belajar dari iman. Iman kalau tidak dilatih, firman Allah berkata sia-sia. Amin. Mari kita nyanyikan. Tuhan Yesus baik.
Shalom. Saya akan membacakan warta sepekan untuk gereja kita. Menara doa setiap Selasa pukul 7 di gereja. Latihan melayani Tuhan setiap Jumat pukul 7 di gereja. Menara doa Ponorogo Sabtu 7 September 2024 pukul 10 di rumah Bapak Budi di Dok Pusoko. Pondok Daud pukul 7 malam di gereja. Ibadah raya disertai perjamuan kudus dan juga perjamuan kasih hari Minggu pukul 6 di gereja. Ibadah sekolah minggu juga pukul 6.15 di pastori. Dukung dan doakan GPPS Serayon Madiun yang akan dilaksanakan pada 25 Desember, ini Natal ya, 2024, karena kita membutuhkan dana yang tidak sedikit, 30 juta. Open donasi sudah dimulai nih Pak. Pergumulan dan doa bagi jemaat yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan, Bapak Ibu Gembala beserta semua anggota pesan yang ada di sini boleh dihubungi. Sekian pengumuman, mungkin ada. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Shalom. Saya pertama mengucapkan selamat datang buat Ciani dan juga Ko Freddy, bisa berdiri. Ya, ini adalah baru Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sharing atau mungkin saling tutur sapa. Ini namanya Ko Freddy dan yang istri namanya Ciani. Jadi dari Delopo, ini saudaranya Tisan. Jadi keponakannya Tisan ya. Jadi Tisan akan membawa semuanya. Dan kita percaya ini adalah awal dari pergerakan Tuhan buat Tisan supaya nanti saudaranya di Delopo bisa masuk di rumah ini. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Selamat datang ya, Bu, sama DC. Ini apotek yang dari Delopo. Apotek apa namanya? Alfa. Jadi Bapak Ibu kalau butuh obat jangan di apotek yang lain. Kita punya saudara seiman yang punya apotek, jadi diubahkan sekarang, jangan dibeli di Ajija, belinya di Alfa. Ya, selamat datang Bu JC, supaya rasan di tempat ini ya, kami adalah keluarganya seperti ini ya. Yang kedua, open donasi sudah kita buka mulai minggu kemarin. Tapi saya tidak maksa, pokoknya nunggu berkat Tuhan aja dulu. Dan Tuhan gerakkan berkatnya berapa, manut Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan mengguncang Soko ya Bu ya, besok Sabtu. Ya, jadi WA-nya nanti Ko Johan untuk mengguncang Soko, supaya Soko ada bum-bum-bumnya ya. Ya siap, jadi yang mau datang bisa bergabung dengan kami. Kita ada KKR di bukit nanti ya Mas ya, jangan di rumah, di belakang aja. Ya, puji nama Tuhan, yang ingin ikut monggo supaya kita sama-sama diberkati di sana. Ada lagi? Tidak ada, kita akan tutup ibadah saat ini. Saya sudah pakai berdiri. Waktu kami serahkan pada pengumuman.
biarlah kehadiran-Mu tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada saat malam hari ini. Engkau memberkati Tuhan lebih lagi Tuhan untuk ibadah pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu sungguh luar biasa Tuhan, menguatkan kami, memberkati kami, menasihati kami, sehingga kami boleh hubungan intim dengan Tuhan, menikmati hubungan yang baik dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati anak-anak yang hadir pada saat malam hari ini. Apapun pergumulannya, Tuhan senantiasa memberi jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati sawah ladangnya, peternakannya, memberkati studinya, apapun yang dikerjakan, Tuhan senantiasa memberkati dan berkat-berkat terbaik boleh tercurah buat anak-anak yang hadir pada saat malam hari ini. Juga kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir pada saat malam hari, dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa memberkati dan berkat-berkat terbaik juga boleh tercurah buat anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan kami naikkan pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita akan menerima berkat Tuhan. Pulanglah Bapak Ibu dengan membawa berkat damai sejahtera, sukacita yang dari Bapa surgawi lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh memberkati kami, melindungi kami mulai malam hari ini, esok, lusa sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus yang beriman dan yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.